ketemu lagi dengan saya Diarita, teman kamu berbagi cerita dan bertemu bersama. Hai, hari ini aku akan berikan beberapa penjelasan tentang fakta unik autis yang harus teman-teman tahu. Ya, yang pertama, autis ini tidak semuanya memiliki kekuatan super. Ya, banyak orang menganggap ini apa nih bakatnya nih? Apakah di bidang musik atau teknologi atau hafalan gitu ya yang menonjol gitu ya, atau sering banget dibilang istilahnya autis savant. Padahal faktanya kurang dari 10% yang termasuk kategori autis savant dibandingkan dengan keseluruhan populasi autis. Oke, jadi tidak boleh berekspektasi bahwa semua anak autis memiliki kekuatan super. Yang kedua, vaksin tidak menyebabkan autis. Ingat, banyak sekali sudah penelitian yang membuktikan tidak ada kaitan antara vaksin dengan autis. Jadi jangan sampai orang tua menghalangi anak untuk mendapatkan vaksin hanya karena takut anak tersebut menjadi autis. Oke, yang ketiga, perilaku orang tua juga tidak menentukan autis. Ini untuk membantu kita membuka pemikiran bahwa tidak semua anak autis itu gara-gara salahnya orang tua. Ini gara-gara orang tuanya nih, ini dosanya orang tuanya nih. Ini gara-gara cara ngajarin anaknya nih, parentingnya nih kayak gitu ya. Karena autis ini kan multifaktor penyebabnya. Oke, kalaupun mungkin ada pola parenting yang memicu, misalnya anaknya nggak pernah distimulasi atau mungkin sering diberikan tontonan gadget, itu hanya menguatkan perilaku atau gejala autisnya sehingga semakin terlihat. Tapi memang kalau udah bakatnya, memang bawaannya anak tersebut autis ya, kayak gimana pun perilaku orang tuanya ya itu juga pasti akan terlihat nantinya gitu. Jadi jangan langsung menyalahkan atau menjudge ini gara-gara orang tuanya. Ya kasihan, karena orang tuanya juga nggak tahu kenapa hal itu bisa terjadi, kenapa anaknya bisa autis, nggak bisa kita generalisasi. Oke? Nah, yang berikutnya, autis itu bersifat permanen, artinya akan terus dibawa sampai dewasa. Bukan berarti autis ini seperti penyakit yang langsung sembuh lalu tidak mengalami lagi gitu ya. Ini akan menjadi bagian dalam hidupnya anak tersebut sampai dewasa. Makanya orang-orang dewasa autis gak suka menyebut dirinya sebagai autis, tapi disebut dengan istilah neurodiverse, artinya berbeda, bukan sakit tapi berbeda. Mereka tidak punya permasalahan gitu loh, tidak punya sebuah sakit gitu, tapi cara mereka melihat dunia berbeda. Jadi kelihatan dalam bentuk perilakunya yang berbeda, dalam bentuk komunikasinya yang berbeda, atau cara berpikirnya yang berbeda. Oke? Nah, yang berikutnya, autis sering tidak terlihat. Makanya banyak loh yang sampai dewasa itu tidak terdeteksi atau tidak terdiagnosis autis, pas udah dewasanya ternyata dia autis gitu loh, dia baru tahu. Kenapa? Karena banyak perilaku autis ini kan spektrum ya, sangat luas. Jadi nggak ada sebuah standar dia harus seperti ini maka autis, atau orang yang autis memiliki 4 gejala yang ada di dalam dirinya. Nggak selalu seperti itu ya, bahkan mungkin ada yang hanya 1 atau 2 saja, tapi sudah termasuk dalam spektrum autis. Ada yang gejalanya sangat ringan sampai tak terlihat, ada yang memang kasusnya berat hingga langsung terlihat sejak dari usia yang sangat muda gitu. Namanya spektrum, maka sangat luas. Apalagi yang lebih sering tidak terlihat dan tidak terdeteksi itu adalah yang gendernya perempuan. Makanya lebih banyak kasus yang nampak dan ditangani lebih kepada laki-laki gitu. Nah, fakta berikutnya, anak dengan saudara kembar, pasangan ada kembarannya, ada saudara kembarnya, itu hampir 90% pasangannya juga akan mengalami atau juga mengalami autis. Juga autis gitu ya. Itu hampir 90%. Saudara yang kembar, yang kakak adik tapi kembar identik terutama. Nah, yang berikutnya adalah semakin dini deteksi maka akan semakin bagus peningkatannya. Jadi karena usia perkembangan otak anak kan 2 tahun pertama usia emas ya, jadi saat masih dini banget kita udah cepet
tangani, kita sudah terapi, maka progresnya akan semakin bagus. Bukan berarti kalau udah dewasa udah terlambat, tetap bisa, tapi akan lebih baik dan lebih bagus progresnya kalau kita langsung lihat sedari dini. Usia berapa, bahkan dari usia 6 bulan pun sebenarnya sudah mulai kelihatan dengan cara contoh tidak merespon atau tidak babbling gitu ya, atau tidak berekspresi apapun. Nah itu dari situ udah kita mulai pantau. Jadi dari 6 bulan, 1 tahun, lihat milestone-nya. Karena kan dari milestone itu kita bisa tahu apa yang sudah harus dia bisa kerjakan, apa yang belum gitu ya. Yang terakhir, kita suka berpendapat bahwa autis ini selalu sendiri. Jadi dia nggak butuh perhatian, nggak butuh teman, nggak butuh ditemenin, contohnya ya, nggak butuh kasih sayang, biarin aja dia di situ gitu. Padahal ini adalah faktanya. Mereka juga dapat berempati, mereka dapat membina sebuah hubungan, mereka juga ingin berteman. Oke? Jadi tidak baik bagi kita membeda-bedakan, oh dia kan autis, udah bedanya nggak usah main, dia nggak usah diajakin, dia juga nggak ngerti. Dia tahu loh, dia paham loh. Yang berbeda adalah cara perilakunya saja gitu loh. Yang berbeda adalah cara komunikasinya saja, tapi rasanya dia, hatinya dia ya manusia juga gitu. Itu yang orang suka banget memandang rendah atau remeh atau bahkan menganggap dia kan lain, dia kan beda. Tidak seperti itu. Oke? Nah, dari fakta ini aja semoga bisa menjadi acuan buat kita supaya kita nggak salah paham lagi tentang fakta autis yang kita ketahui saat ini. Oke? Silakan share video ini jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat and see you.